Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Andi Tendruwali Batari Angke dengan NIM 24060851023 dari kelas C. Nah, di sini teman-teman saya akan presentasi tugas mandiri dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dalam program studi pendidikan antropologi. Nah, teman-teman di sini saya membawakan materi pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut sebagai problem basic learning. Apakah proses ini efektif? Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning yang biasa disingkat sebagai PBL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pemecah masalah yang aktif. Nah, pembelajaran inovatif yang lebih memfokus pada pemecahan masalah. Nah, dalam metode pembelajaran ini bukan hanya menghafal fakta-fakta, melainkan siswa diajak untuk memecahkan masalah di dunia nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, konsep dasar dari PBL ini adalah pemberian sebuah problem atau masalah kompleks yang diberikan kepada siswa yang kemudian diteliti secara mandiri maupun berkelompok. Nah, dalam mengeksplorasi materi ini, siswa akan lebih memahami konsep akademis dan juga akan mengembangkan keterampilan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan, berpikir kritis, pembelajaran mandiri, mampu mengambil keputusan dalam pembelajaran mereka, serta bekerja secara tim. Nah, teman-teman, yang kedua adalah proses pembelajaran problem basic learning. Nah, dalam metode pembelajaran PBL ini, peserta didik akan melalui rangkaian proses pembelajaran PBL sebagai berikut. Yang pertama, penyajian masalah. Nah, proses awal dalam proses pembelajaran ini adalah memberikan sebuah masalah atau tantangan yang kompleks kepada peserta didik untuk pemberian topik masalah yang relevan mencakup dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari untuk mengharuskan peserta didik untuk melakukan analisis yang mendalam. Yang kedua, perencanaan strategi. Nah, setelah menerima tantangan, kemudian peserta didik diminta untuk merencanakan strategi penyelesaian masalah. Peserta didik harus memikirkan langkah yang perlu diambil, sumber daya apa yang diperlukan, dan cara terbaik apa yang untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi dalam kelompok. Peserta didik dalam kelompok harus berkolaborasi dalam menyelidiki masalah tersebut dengan bertukar ide, membagikan pengetahuan, dan bekerja sama mencapai tujuan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. Nah, yang keempat, penyelidikan dan analisis. Dalam proses ini, peserta diminta untuk melakukan riset, pengumpulan data, dan menganalisis informasi yang relevan untuk membantu mereka memecahkan masalah. Nah, mereka menerapkan konsep-konsep akademis yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Nah, yang kelima, bimbingan guru. Nah, guru yang berperan sebagai fasilitator yang harus membimbing peserta didik melalui proses pembelajaran. Nah, dengan ini memberikan sebuah arahan atau umpan balik. Nah, yang selanjutnya adalah presentasi solusi. Nah, di mana setelah melakukan penyelidikan masalah, selanjutnya peserta didik diminta untuk menyajikan solusi atau rekomendasi mereka secara sistematis dengan menggunakan bukti serta argumen yang mereka kembangkan selama proses PBL untuk mendukung proporsi mereka. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi dan evaluasi. Nah, di mana setelah rangkaian proses dilakukan, selanjutnya peserta didik dan guru akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Mereka akan melakukan evaluasi keberhasilan dalam memecahkan masalah dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk pembelajaran yang akan mendatang atau masa depan. Nah, yang ketiga, teman-teman, adalah manfaat problem basic learning. Nah, metode pembelajaran PBL ini terbukti memberikan banyak manfaat terhadap peserta didik. Nah, sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam dalam metode PBL ini memberikan peserta didik pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep akademis. Nah, melalui pemecahan masalah di dunia nyata, peserta didik dapat mengaitkan teori dan pengembangan mereka sehingga dapat memperkuat pemahaman mereka. Nah, kedua adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, dengan adanya metode PBL ini, siswa dapat mengasah keterampilan dalam berpikir kritis dan menganalisis informasi, mengevaluasi solusi yang mungkin, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah keterlibatan yang tinggi dalam hal ini, peserta didik terlibat lebih aktif
dalam memecahkan masalah, memberikan solusi, serta mengeluarkan pendapat. Nah, pengembangan keterampilan kolaborasi dalam PBL ini membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan kerja sama tim, komunikasi, dan negosiasi yang penting dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah pemecahan masalah praktis, mengajarkan kepada peserta didik bagaimana memecahkan masalah dengan praktis dan juga mengasah kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Nah, peningkatan pembelajaran mandiri dengan adanya metode PBL ini, peserta didik lebih mandiri dalam belajar dan memecahkan masalah dan mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya ada persiapan untuk dunia nyata. Nah, dengan metode pembelajaran ini membantu peserta didik untuk siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah tangan problem basic learning. Nah, eh, persiapan materi dan waktu salah satu tantangan utama dalam PBL ini. Persiapan materi dan waktu yang diperlukan untuk merancang pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang kedua itu pengelola waktu yang efisien. Nah, mengelola waktu secara efisien selama sesi PBL bisa menjadi tantangan karena terkadang peserta didik terjebak dalam diskusi yang berlarut-larut atau menghabiskan waktu yang banyak untuk menyusun solusi tanpa melakukan tindakan konkret. Guru perlu memastikan bahwa sesi PBL ini berjalan sesuai jadwal yang mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya yang terbatas, tergantung pada konteks pendidikan. Terutama di sekolah dengan sumber daya yang terbatas, akses terhadap sumber daya tambahan untuk mendukung PBL bisa menjadi tantangan. Nah, guru perlu kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembelajaran eh, berbasis masalah ini. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa problem basic learning ini bisa disebut sebagai metode pembelajaran yang efektif karena dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam keterampilan, memecahkan masalah, dan kemandirian peserta didik. Dengan proses kemandiriannya lah dapat mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah metode pembelajaran problem basic learning atau PBL lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas PBL serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah kepada siswa sehingga ini dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Dan dengan berbagai tantangan dalam pembelajaran berbasis masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, mengembangkan kerjasama dengan kelompok atau komunitas, menggunakan teknologi yang ada, mengembangkan rencana pembelajaran yang fleksibel, guru menggunakan umpan balik dari siswa, mengembangkan cara pembelajaran yang berbasis pada hasil. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.